Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, serial kajian Tazkiyatun Nafs ya, atau kesucian jiwa versi Islam, atau hari ini yang sering disebut psikologi Islami. Alhamdulillah, hampir setahun ini kita berikan informasi-informasinya, ya, pandangan-pandangannya, termasuk kritiknya terhadap dunia modern. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah memperlihatkan bagaimana perbedaan antara ujian dan azab. Ya, kita sudah menjelaskan perbedaan antara kekafiran yang merupakan sumber azab dan keislaman sebagai sumber kebaikan. Maka pada hari ini insya Allah dan selanjutnya kita akan mencoba memberikan konsep dasar, ya, bahwasanya kesucian jiwa itu adalah solusi perbaikan pribadi, ya, perbaikan masyarakat, dan juga sekaligus perbaikan negara. Karena terus terang Bapak-bapak sekalian, tidak ada kebaikan kecuali mulai dari apa yang telah direformasi oleh para nabi. Apa dasar reformasi para nabi? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Jumu'ah. Ini bisa dicatat karena saya nggak tulis di sini. Di surah Al-Jumu'ah Allah katakan, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasula." Dialah Allah yang mengutus kepada kaum buta huruf rasulan, seorang rasul. Ya. Apa tugas rasul itu kata Allah? Pertama, yatlu alaihim ayatih, membacakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Ini namanya tilawah. Wa yuzakkihim, yaitu mensucikan jiwa mereka. Ini namanya tazkiyah. Yang hari ini juga dikenal dengan istilah, mohon maaf, tasawuf ataupun tarekat. Jadi apapun yang dibahas oleh orang tentang tasawuf dan tarekat, kalau benar maka balik ke sini. Ya, sumber utamanya Quran, sumber keduanya hadis Rasulullah. Kalau mau melihat hadis-hadis tazkiyah seutuhnya, itulah Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi itu adalah sumber resmi hadis tentang tazkiyatun nafs. Ya. Lalu kemudian wa yu'allimuhumul kitab. Ya, ini misi ketiga Nabi, ta'lim. Ya, ta'lim atau pendidikan intelektual. Ya, pendidikan rasional
Jadi wa yu'allimul kitaba wal hikmah, mengajarkan hikmah. Apa hikmah di sini? Ya. Wallahu alam adalah sunnah. Sebagaimana tafsir ulama, kata-kata hikmah di Quran itu adalah artinya sunnah. Walaupun tidak selamanya sunnah artinya nabawiyah, sunnah Rasulullah. Tetapi apa yang dipahami dari Quran dan sunnah lalu menjadi ijma, lalu menjadi kias, analogi, ya, rasional. Ya. Ya. Lalu apa hikmah itu dalam Islam? Ada dua minimal. Ada sunnah sosial, yaitu sejarah kenabian yang membawa kebaikan yang berlawanan dengan sejarah keburukan yang dikawal oleh para preman. Ya, namanya sunnah ijtimaiyah, sunnah sosial. Ya, bahwa masalah sosial itu adalah pertentangan antara hak dan batil. Al-haq yang diarahkan oleh para nabi dan ulama warasatul anbiya, dan kebatilan adalah ya apa? Pemikiran yang terus didukung oleh sistem yang anti ketuhanan. Ya. Makanya ketika kita belajar sirah nabawiyah, ya, dari Nabi Adam hingga Rasulullah sebetulnya hanya pertentangan hak dan batil di situ. Ya. Dan sunnah-sunnah yang berlaku, bahwa di sana ada sunnah, ya. Nah, ada lagi namanya sunnah, ya, tullah di alam semesta. Sunnatullah di alam semesta ini inilah namanya sunnah kauniyah, yaitu aturan-aturan yang telah Allah tetapkan di alam semesta yang sifatnya pasti, ya, sifatnya pasti. Ya, Allah katakan la syamsu yang bagi laha an tudrikal qamar. Kepastian ini dijelaskan oleh Allah bahwa matahari tidak mungkin akan berbenturan dengan apa? Al-qamar, bulan. Walal lailu sabiqun nahar, dan kemudian malam gak mungkin mendahului apa? Siang. Ya. Jadi semuanya berjalan pada orbitnya masing-masing, kecuali kalau hari kiamat Allah izinkan berbenturan. Dan hari ini sudah mulai mengarah ke sana. Apa buktinya? Rasulullah Nabi terakhir sudah 14 abad berlalu. Bukti kedua, ketika perang Tabuk, ya, perang terakhir yang dilakukan Rasulullah pada tahun 9 Hijriah. Ketika di wilayah Tabuk, kata beliau, wahai Abu Musa al-Asy'ari, kalau umurmu panjang, wilayah Tabuk ini engkau akan lihat penuh dengan tanaman. Padahal wilayah itu sejak Nabi Ibrahim tidak ada rerumputan dan tanamannya sama sekali. Lihat doa Nabi Ibrahim setelah beliau menitipkan keluarganya di wilayah Mekah di zaman itu. Inni asyantu min dzurriyyati, ya Allah, saya menitipkan salah satu keturunanku biwadin, di sebuah lembah, ghairi dzi zar'in, tidak ada tanamannya, inda baitikal muharram, di sisi rumah Baitul Haram. Inilah sejarah awal munculnya namanya Makkah dan disebut Al-Baitul Haram. Kiblat pertama berdasarkan ilmunya yang maha luas, masa sekarang, masa lalu dan masa yang akan datang, dicatat di dalam sebuah catatan namanya Lauhul Mahfuz. Bahkan sebelum kejadian 500 tahun sebelum penciptaan. Yang ketiga, izin Allah terhadap apa yang akan tercipta dan terjadi di alam ini. Yang keempat, inilah proses terakhir, namanya penciptaan segala makhluk dan kejadian setiap peristiwa pada waktu yang telah ditetapkan masing-masing, namanya qada. Artinya apa? Bahwa tidak ada sesuatu yang mungkin terjadi di alam semesta ini kecuali Allah tahu, Allah rencanakan, Allah catat, Allah izinkan, karena semuanya dibawa kendali Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itulah yang kita sebut di dalam surah Ayatul Kursi, Allahu la ilaha illahu, dialah Allah yang tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali Dia, Al-Hayy, maha hidup. Maha hidup. Kehidupannya tidak mengenal kematian, tidak mengenal awal, tidak mengenal akhir. Dialah yang tertinggi, tidak ada lagi atasnya. Dialah yang paling bawah, tidak ada lagi di bawah. Al-Qayyum adalah yang aktif mengurus segala kejadian dan segala peristiwa di alam ini, dan itu yang disebut tauhid rububiyah. Ya. Pertanyaannya, apakah dengan semua takdir itu kita tidak lagi punya kebebasan? Apakah kita manusia ini hanya terpaksa? Jawabannya adalah bahwa jika kita tidak bisa keluar dari sistem langit dan bumi ini, maka begitu pun kita tidak bakalan bisa keluar dari sistem takdir dan peraturan Allah. Namun tidak berarti kita tidak bebas. Kenapa? Alam semesta ini, langit dan bumi, tidak pernah memaksa kita untuk bermaksiat, sebagaimana tidak pernah juga langit dan bumi ini memaksa kita untuk berbuat baik. Artinya kita bebas, tetapi kebebasan kita dibatasi oleh izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma tasya'una, tidak mungkin ada keinginanmu terjadi illa ayyasha Allah, kecuali Allah izinkan. Cuman ketika diizinkan, ada karena dicintai oleh Allah, itulah ibadah. Ada yang karena dibenci oleh Allah, tapi diberikan pilihan sekedar untuk apa? Membuktikan bahwa hidup ini pilihan. Yaitu ketika Allah mengizinkan kekafiran, kemusyrikan, kemunafikan di saat Allah tidak senang, di saat Allah tidak sayang. Ya, dan itulah bukti salah satu makna Allah penyayang penyayang, yaitu menunda, ya, tidak berarti lemah, ya, tetapi memberi kesempatan, memberi kebebasan tanpa kemudian Allah menzalimi siapapun. Yang ada bahwa manusialah menzalimi manusia. Nah, jemaah rahmatullah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang disebut tilawah. Ya. Yang kedua tazkiyah, yaitu bagaimana mensucikan jiwa manusia dan diisi dengan hanya cinta. Hanya cinta. Ya. Juga diisi oleh, mohon maaf, kebencian. Ya. Apa itu cinta? Yaitu mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berbuat dengan segalanya, dengan segala ihsannya kepada manusia dan seluruh makhluk di bumi ini. Ya, namanya ihsan. Ya. Ihsan inilah prinsip pengelolaan alam semesta ini. Ya, yaitu bahwa Allah memberi makhluknya jaminan, ya. Pertama, jaminan penciptaan, namanya ijad. Manusia dicipta untuk sebuah hikmah dan tujuan yang luar biasa, untuk sebuah kebahagiaan di luar ekspektasi mereka, ya. Lalu jaminan fisik dan spiritual, namanya imdad. Dijamin fisiknya dengan makanan dan segala fasilitas yang ada di alam ini, ya. Dan dijamin pula, ya, jiwanya dengan mengutus para nabi dan kitab suci, sehingga kebenaran jelas dan keburukan pasti jelas. Ya, tujuannya kata Allah, liyuhiqqallahul haqqa, Allah membuktikan yang hak itu hak, wa yubtilal batil, bahwa yang batil itu salah. Ya, makanya manusia di sini hanya dua pilihan. Imma syakiran, mau bersyukur, wa imma kafuran, mau kafir, itu pilihan. Dan ketika memilih, Allah siapkan segala, ya, fasilitasnya. Pertama, akal kita, sarana internal. Inilah pertimbangan Allah memberi kita kebebasan. Ya. Akal. Ya. Yang kedua, panca indera. Itu semua adalah fasilitas internal. Ya. Fasilitas eksternal, ada Al-Quran dan ada Nabi. Ya. Ketika menyatu fasilitas internal dan eksternal ini, maka manusia berada di atas cahaya, nurun ala nur. Itulah yang disebut hidayah. Ya. Itulah yang disebut, ya, hidayah. Oleh karena itu, dalam rangka untuk beribadah, ya, dan memakmurkan bumi dengan kebahagiaan, keadilan dan keihsanan, maka Allah pun mengutus para nabi dan rasul.
Allah pun membekal kita mata, telinga, hati dan sebagainya. Allah katakan di surah Al-Insan ayat 2 bahwa ya, saya kata Allah menciptakan manusia, ya, tujuannya apa? Nabi tarihi, kami akan uji dia. Faja'alnahu sami'an basira, maka kami ciptakan untuknya sami'an, telinga untuk mendengar berita langit, basira, dan kami bekali dia dengan mata hati supaya dia melihat yang benar dengan fitrah hatinya, dengan fitrah suci. Nah, itu namanya tazkiyah. Yang ketiga adalah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan Al-Quran. Itu namanya ilmu. Ya, pembekalan intelektual. Apa itu? Yaitu transmisi ajaran-ajaran kebaikan dari seorang Rasul, yaitu Rasulullah, ke generasi setelahnya sahabat, generasi sahabat setelahnya lagi tabi'in, hingga hari ini sampai ke kita melalui jaringan-jaringan intelektual. Inilah namanya riwayat. Ya, wal hikmah tadi sudah saya katakan adalah sunnah, dan sunnah ini sunnatullah di alam dan sunnatullah di dunia sosial. Islam lebih banyak berbicara soal sunnatullah di dunia sosial, ya, dibanding berbicara sunnatullah di alam semesta. Kenapa? Manusia disuruh lebih banyak adil dan ihsan dibanding adil dan ihsan di tingkat sains, karena di tingkat sains itu apa? Itu hanya mengakui rububiyah Allah sekaligus belajar sains dengan satu kesimpulan. Rabbana, ya Allah, ma khalaqta hadza batila, tidak ada di dunia engkau, di dunia ini menciptakan sesuatu sia-sia. Subhanallah, maha suci engkau, semuanya tepat guna karena tujuan, full manfaat, full maslahat, apa? Full hikmah. Oleh karena itu, siapapun menyimpang dari sini sudah pasti dia akan bersama Fir'aun, dan siapapun benar di sini dengan segala konsekuensinya dia akan bersama an-nabiyyin, para nabi, siddiqin, orang-orang jujur, syuhada, para syuhada, solehin, dan orang-orang soleh. Semoga kita termasuk dari mereka. Sekarang kita masuk ke sini. Lalu tazkiyah itu apa? Ya. Secara bahasa, artinya namanya hidup itu gerak, namanya mati diam. Ya. Berarti kalau kita diam tanpa gerak sebagai manusia di dunia ini, mohon maaf, kita stagnan, itu namanya mati. Dan kalau kita lihat tumbuh berkembang ini artinya juga adalah berkah, karena al-barakah itu dalam istilah agama az-ziyadah itu nambah, wan nama, dan berkembang. Ya, oleh karena itu Islam melihat segala aktivitas adalah dalam rangka untuk mencari berkah. Ya. Disebut juga suci. Ya, suci itu namanya zakat. Kita sucikan harta kita, kita sucikan diri kita dari kebakhilan. Yang mana Allah katakan faman a'ta, siapapun yang memberi, berkontribusi, walaupun di situ disebut materi, ya, harta, wattaqha, dilandasi oleh ketakwaan, keikhlasan, kecintaan kepada Allah, wa saddaqa bil husna, juga dia landasi dengan keyakinan akan adanya surga, ya, fasanuyassiruhu lil yusra, Allah mudahkan dia mengamalkan amalan-amalan penduduk surga. Mulai dari tauhid, akidah, ibadah, muamalah, akhlak, Allah mudahkan. Oleh karena itu, yang namanya takdir yang kita bahas tadi 4, mulai dari perencanaan, lalu kemudian catatan, lalu kemudian izin, lalu penciptaan untuk muslim, ditambah lagi nanti dengan kemudahan. Allah mudahkan orang-orang baik untuk bisa mengamalkan amalan-amalan surga hingga dia masuk surga. Ya, itu untuk tazkiyah. Barokah, nah ini tadi dijelaskan. Nah, ini secara bahasa. Sekarang secara istilah, apa yang dimaksud tazkiyatun nafs, yang merupakan dasar atau solusi perbaikan diri pribadi, masyarakat, dan negara ini adalah menyucikan dan membersihkan jiwa dari kecenderungan buruk dan maksiat, dengan mengembangkan fitrah suci. Artinya apa? Ternyata dasar perbaikan dalam Islam itu basisnya, dasarnya adalah fitrah. Bahwa tidak ada perbaikan tanpa fitrah suci. Ya. Apa maksudnya? Bahwa perbaikan dalam Islam tidak selamanya rasional atau intelektual atau filsafat. Ya, mohon maaf, filsafat hanya berbicara di level rasional, intelektual seringkali tidak menyentuh fitrah. Makanya
Ya, filsafat yang menjadi dasar materialisme modern, filsafat yang menjadi dasar rasionalitas modern, bahkan filsafat yang menjadi dasar daripada sekularisme modern kehilangan fitrah sama sekali. Makanya kapan filsafat ini mau dijadikan perbaikan pribadi masyarakat dan negara, sudah terbukti hancur di masa lalu. Orang pertama yang mengusulkannya adalah iblis itu sendiri. Dengan rasionalitasnya yang dia bilang, walaupun itu sebetulnya bukan rasional tapi hawa nafsu. Ya, dia yang menyatakannya rasional. Nah, ya. Jadi batasan rasional yang islami dan rasional yang kesetanan, belajarlah dari iblis yang tidak mau ibadah dan tidak mau bertanggung jawab. Itulah prinsip rasionalisme. Nah, ya. Makanya orang munafik di zaman modern sama persis. Di zaman Rasulullah sama persis. Prinsipnya apa? Tidak mau menerima nasihat. Ya, sama iblis masa lalu gak mau menerima nasihat. Nah, makanya Islam itu ad-dinu an-nasihat. Islam substansinya adalah nasihat. Kalau sudah gak mau mendengar nasihat dari Islam ini yang ada di Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas, maka akan pasti berteman dengan Harun, berteman dengan Fir'aun, berteman dengan iblis. Apa buktinya Ustaz Yahudi? Ketika dia menolak perintah Nabiullah Musa, Nabiullah Isa dan Nabi-Nabi setelahnya, apa kata Allah? وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. Karena tidak mau belajar dari Nabi Sulaiman, Nabi Musa, akhirnya dia belajar pada syaitan. Ilmunya hanya sihir. Itulah konsekuensi menjauh dari aturan dan ilmu Allah ini akan mengarah ke ilmu syaitan. Itulah la ilaha, tidak ada yang dicintai, tidak ada yang diharapkan, tidak ada yang ditakuti illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kenapa balik ke yang tadi. Kebebasan manusia di muka bumi ini tujuannya apa? Ibadah. Nah, ya. Ibadah itu memutlakkan apa? Khilafah. Iya. Kenapa? Sebelum kita tercipta, kita sudah disebut khalifah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idz qala rabbuka lil malaikah. Ingatlah ketika Allah menyatakan kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini ada informasi nih. Saya mau menciptakan khalifah di muka bumi. Hanya dikasih informasi. Kalau mereka bukan menolak perintah Allah, informasi Allah, cuma nanya doang. Atajalu fiha, apakah engkau akan menciptakan di bumi itu mayufsidu fiha, yang bikin kerusakan? Nah, ini pertama, kerusakan. Wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah, inilah awal kerusakan. Ya, rusak menumpahkan darah, rusak menumpahkan darah. Makanya setiap kerusakan berujung pada tumpahnya darah manusia. Padahal Islam anti terhadap kerusakan, anti terhadap tumpahnya darah manusia. Ya. Nah, tapi apa kata Allah? Inni a'lamu, saya mengetahui. Nah, ini kata ilmu tadi, ilmu yang merencanakan penciptaan Nabi Adam. Mala ta'lamun, hal-hal yang kalian belum ngerti sama sekali. Ya, itulah kenapa ilmu adalah dasar ibadah dan dasar khilafah di muka bumi. Makanya ketika Allah wa'allama Adam al-asma'a kullaha, mengajarkan semua nama-nama dan istilah-istilah kepada Nabi Adam, setelah itu disuruh ngajarin para malaikat untuk menyatakan, inilah makhluk yang dulu engkau kritik, sekarang jadi guru kalian. Ya, ini pula kemudian yang menyatakan yang berhak mengurus bumi, yang mengerti ilmunya, dialah Nabiullah Adam alaihissalam. Ini pula yang membuktikan bahwa malaikat akan menjadi partner bagi manusia untuk ibadah dan khilafah di muka bumi. Ya. Ketika iblis lalu kemudian tidak mau bersujud, tidak mau samina dan wata'na, maka ini bukti bahwa dia akan menjadi bumerang di setiap perbaikan para nabi di masa yang akan datang. Ya. Bahwa dia akan menjadi temannya orang munafik, temannya orang kafir, demi merecoki reformasi kenabian yang dibawa oleh setiap nabi. Gimana Allah Subhanahu wa taala? Tujuannya agar mendapatkan istiqamah. Apa yang kita harapkan dari tazkiyatun nafs ini? Istiqamah. Inilah yang mahal, Pak. Istiqamah.
Ya, banyak yang belajar Islam, mohon maaf anak muda-muda ini nyari karomah dia, Pak. Nyari kesaktian. Ya, ini adalah kesalahan orientasi dalam belajar Islam. Kenapa? Kalau belajar Islam hanya karena mau jadi sakti, punya karomah, itu ntar ujung-ujungnya kesetan. Ntar jadi dukun itu. Karena salah urut sanadnya. Ya, kenapa belajar? Supaya ntar gak kena hujan pas lagi hujan. Ya, kita nyari istiqomah, karomah hanya hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, dalam berislam sehingga dapat mencapai derajat apa tertinggi, ihsan. Ya, saya sudah sering bahas ini bahwa Islam awalnya adalah berasal dari aspek lahiriah, yaitu bersyahadat, ya. Sholat, puasa, zakat. Ini yang kelihatan. Pemicunya adalah hati. Hati itu adalah namanya iman. Makin tinggi iman kita ketika kita syahadat, ketika kita sholat, ketika kita puasa, berdasarkan pada pengetahuan yang kita pelajari seperti ini, ya, proses tilawah yang dilakukan oleh Rasulullah, ya, tadi membacakan terus dan seterusnya, ini akan mengarahkan kita ke tingkat menengah namanya mukmin. Terus kita update terus di iman kita dan amalan Islami kita penuh dengan konsistensi atau istiqomah akan mengarah ke tingkat ihsan. Adakah itu anta'budallaha ka'annaka tarahu, kita menyembah Allah sudah seolah-olah melihatnya dengan mata hati walaupun belum terlihat secara fisik. Ya, fa illam takun tarahu, kalau nggak sampai ke level melihatnya dengan mata hati, ya, level kedua di bawahnya, ya, fa innallaha yara, yakinilah Allah selalu melihatmu. Dua level ini, ya, level ar-raja, ya, harapan yang tinggi kepada Allah dan kerinduan yang luar biasa sehingga dia sudah melihat Allah seolah-olah dengan hatinya, ataupun level di bawah yang namanya level khauf, ya, takut, namanya level merasa takut karena Allah memonitor semua kegiatan dan semua peristiwa di alam ini. Ya, jangan ambil Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin bagiannya seperti ini, langkah-langkah tazkiyah. Iya, dari bersih dari maksiat tazkiyah. Lalu terus istiqamah. Lalu terus ihsan. Nah, makanya tingkat tertinggi ihsan itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama hambanya. Kenapa? Disebutkan dalam hadis, kuntu sam'uhul ladzi yasma'u bih, orang yang sampai level ihsan ini dia akan mendengar dengan pendengaran. Artinya apa? Dia akan mendengar banyak opini-opini, ucapan, hoak itu dia mampu menyeleksinya karena dia punya pengetahuan ketuhanan. Ya kan? Fayattabi'una ahsana, dia hanya memilih dari informasi itu yang terbaik benar, yaitu sesuai antara informasi dan faktanya. Itulah yang disebut benar. Adapun yang rasional tanpa fakta itulah hoax, kebohongan. Ya. Nah, ma'iyatullah ini artinya adalah bahwa seorang manusia melihat dengan pandangan Allah. Ya. Apa maknanya? Bahwa dia mampu melihat kebenaran di balik setiap peristiwa yang mendasari. Bahwa ini mau Allah, karena yang melihatnya bukan lagi matanya doang, tapi basirahnya hatinya. Ya, sehingga dia tidak pernah ragu di dunia ini. Kenapa? Di balik setiap gerak dia tahu Allah di baliknya, terutama yang sesuai Al-Quran dan Sunnah. Baik dalam aktivitas ibadah, rasionalitas, dalam aktivitas politik, mohon maaf semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mengatur alam semesta, menciptakannya seperti ini dengan penuh keteraturan, kenapa kita nggak pernah mengimani bahwa Quran itu adalah produk dari Allah yang menciptakan langit dan bumi? Kalau kita meragukan matahari, kita ragukan Quran. Dan ketika kita meragukan matahari dan Quran, kita meragukan diri kita sendiri. Dan ketika kita ragu tentang diri sendiri, kita adalah manusia paling bodoh di dunia ini. Na'udzubillah min dzalik. Ma'iyatullah di sini bukan menyatunya seorang hamba dengan Allah yang disebut wahdatul wujud. Enggak ada kebersatuan antara seorang manusia dengan Allah secara total. Di dalam konsep Kristen itu disebut sebagai apa? Ya, disebut reinkarnasi. Di Kristen masih lumayan, cuma satu orang, cuma
apa? Walaupun keyakinan itu salah, hanya sebatas siapa? Yesus. Tapi ketika ditarik ke dunia Islam, seolah-olah siapapun sampai ke derajat ihsan, dia menyatu dengan Allah, wahdatul wujud, adalah pemikiran yang salah kaprah. Lalu dia bilang, "Ana hak, saya lah yang benar itu." Dia bingung siapa yang harus menyembah dan siapa yang harus disembah. Ketika ditanya, "Mana sini?" Katanya nggak ada, yang ada hanya Allah. Ketika ditanya, "Mana sini?" Panggil Allah, kata dia nggak ada Allah, hanya si A. Bingung jawabnya. Ternyata dia konsep ma'iyatul, konsep dia wahdatul wujud, mohon maaf, itu hanya konsep kesetanan. Iya. Jemaah rahmatullah subhanahu. Yang ada dalam Islam hanya sebatas ma'iyatullah, bahwasanya kita menyatu dengan Allah, artinya Allah senantiasa melingkupi kita dengan pengetahuan yang satu. Mau kita maksiat, mau kita taat, itu yang pertama. Yang kedua namanya ma'iyatullah. Ketika Allah menyetujui amalan kita dan diridhoi olehnya, itulah namanya hidayatul tauhid. Jangan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah jalannya para nabi dan rasul. Rasulullah bukan saja ketemu Allah secara jiwa. Dia telah diundang ke Sidratul Muntaha di malam Lailatul Mi'raj, Isra Mi'raj. Apakah Rasulullah tidak sholat lagi? Apakah Rasulullah tidak taat syariah lagi? Bahkan Rasulullah ketemu Allah, hanya apakah dia melihatnya atau tidak masih menjadi perdebatan di kalangan Ahlus Sunnah. Zaman Nabi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita balik ke definisi jiwa, an-nafs. Ya. Secara bahasa artinya adalah roh, rohani. Ya, itulah kenapa Islam ini sering disebut rohiyah, spiritual. Karena roh itu adalah yang menggerakkan. Ya, dan kita tadi udah bilang tazkiyah itu adalah apa? Pertumbuhan, gerak. Lah, kok sangat mendekat dengan roh? Ya Pak, karena manusia itu adalah dengan rohani, bukan dengan fisik. Apa yang menggerakkannya? Yang menggerakkannya Allah kah? Yang menggerakkannya setan kah? Tergantung kita bergerak atas nama siapa atau nama siapa. Ya. Oleh karena itu yang namanya niat adalah segala sesuatu yang menggerakkan manusia. Kalau karena Allah disebut ikhlas, kalau karena setan disebut apa? Tidak ikhlas. Itu saja batasan namanya ikhlas. Ya. Oleh karena itu niat itu bukannya apa yang kita sebutkan, bukan. Ya. Apa yang membuat kita bergerak, beraktivitas, itulah niat. Kata ulama, al-azmul qawi ala fi'li syai'. Niat yang kuat untuk melakukan sesuatu belum dilakukan karena belum waktunya. Ya. Oleh karena itu seorang muslim ya, belum waktu sholat tapi hatinya sudah nunggu waktu zuhur, itulah niat. Ya. Apalagi bergerak untuk berwudu, sudah niat. Apalagi kemudian ya, pakai parfum, sudah niat. Dan atas dasar itu seorang diberi pahala. Bahwa siapapun meniatkan kebaikan sudah dikasih langsung satu pahala, ketika dia mengamalkan langsung 10. Bukan lagi nawaitu itu. Karena nawaitu saya niatkan itu hanyalah ucapan lidah. Niat itu adalah ucapan hati. Ya. Niat itu kalau mau diucapkan apa wujudnya? Sebenarnya adalah bismillah. Itu sudah selesai. Mulai dengan bismillah, insya Allah semua jadi berkah. Ya, jamaah nama Allah Subhanahu wa taala. Bahasa hakikat sesuatu, roh itu adalah hakikat sesuatu. Ya, ini yang sering dicabut oleh ahli filsafat sebagai filsafat. Hakikat sesuatu. Katanya ketika berbicara seputar kursi, yang dibahas bukan fisiknya kursinya, tetapi fungsinya sebagai tempat duduk. Itu yang dibahas. Karena memang filsafat adalah rekah rasional yang menyimpulkan fungsi, ciri-ciri, eksistensi sesuatu. Ya. Makanya kata dalam Islam, jiwa itu adalah hakikat sesuatu. Ya. Nah, sayang filsafat menyatakan hakikat sesuatu secara rasional doang. Dia lupa hakikat sesuatu secara fitrawi, lupa hakikat sesuatu secara ucapan, lupa hakikat sesuatu secara perbuatan. Oleh karena itu filsafat
hanya teori, nggak ada praktek sama sekali. Iya, makanya ketika filsafat membahas iman, dia hanya bahas membenarkan Allah, tidak bahas dan diucapkan dengan syahadat, ya, tidak dibahas tentang mengamalkannya dalam kehidupan sehari. Filsafat nggak ngomong itu. Makanya ketika ada yang mau beragama versi filsafat, dia akan menjadikan Islam ini hanya sebatas rasional. Dan sebatas rasional, ya hanya sekedar membenarkan tanpa ada aksi lidah maupun perbuatan, itu namanya kemunafikan. Nauzubillah. Ya, kadang istilah itu digunakan secara mainstream, tapi itu hanya tipuan iblis. Ya, alhamdulillah saya tidak bakalan belajar filsafat kalau bukan untuk mengenal keburukan. Kalau mengenal kebaikan, Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas sudah menyelesaikan. Kalaulah filsafat itu jadi agama, nggak butuh Allah ngirim Nabi dan Rasul. Ya, cukuplah siapa itu? Aristoteles, Plato. Ya. Tapi bangsa Yunani tidak memiliki seorang Nabi, makanya mereka jadikan Nabi Plato dan Aristoteles. Jamaah rahmatullah, bagi kita Muslim, Allah dan Rasulnya, ya, ulama adalah filosof-filosof yang tidak ada yang mengungguli. Mereka berbicara seputar hakikat sesuatu, ya, ucapan, ya, perbuatan sekaligus. Inilah namanya totalitas. Ya, tidak kemudian, ya, menzalimi satu sumber lalu mengangkat sumber, ya. Di dalam filsafat yang hanya rasio, nggak ada filsafat, nggak ada rasa, ya, nggak ada rasa. Setiap apa-apa ruangan versi filsafat sama semua, karena semuanya adalah ruangan, tidak ada rasa di sana. Kita tidak bakalan pernah melihat bedanya tempat masjid ini dan ruang kantor kita kalau di sekitar ke sana, karena di sana tanpa rasa. Tidak bakalan kita tidak mengenal cinta, karena cinta itu rasa, ya, kalau hanya sekedar filsafat. Mohon maaf, filsafat hanya menulis cinta, tapi tidak mampu memberikan makna cinta itu. Sementara Islam ini adalah cinta Allah, ya, cinta Rasul, ya, cinta kebenaran, ya, apa, fitrah, ya, rasio dan perbuatan sekalian. Jangan untuk Allah. Sekarang istilah. Ya, dimaksud nafas adalah sesuatu yang terdapat dalam diri manusia, itulah jiwa. Ya. Tidak diketahui wujudnya. Memang jiwa itu tidak berwujud secara fisik, hanya berwujud secara spiritual. Ya. Dapat menerima pendidikan ke arah yang baik ataupun kepada keburukan. Nah, inilah khas jiwa manusia. Bukankah hewan punya jiwa juga, Ustaz? Punya. Bukankah tumbuhan punya jiwa? Punya. Apakah mereka menerima pendidikan? Menerima, hanya sebatas kepentingan, tidak untuk jadi khalifah. Seandainya Allah siapkan mereka menjadi khalifah, mereka akan punya nabi, punya kitab suci. Dan seandainya kemudian mereka punya, ya, bisa belajar, maka mohon maaf, maka akan ada TK kambing, TK kucing, ya. Pas nanti di keuangan kita mendaftar, kita akan bersaing dengan semua itu. Maka di hari Lebaran, Idul Adha, bukan kita yang menyembelih mereka, kita bisa jadi tidak disembelih dengan kalah cerdas. Itulah makna firman Allah, wa ja'alnakum khalifatan fil ardh. Allah jadikan kalian milik kalian sebagai khalifah di muka bumi. Ya, semuanya dibekali senjata untuk pertahanan diri. Semuanya dibekali dengan tabiat fitrah, tetapi mereka tidak dibekali kitab suci. Mereka tidak dibekali para nabi. Karenanya, mohon maaf, hingga hari ini tidak ada laba-laba yang bikin rumah berbeda dengan zaman-zaman sebelumnya. Hanya begitu terus. Ya, kenapa mereka tidak diberi hak oleh Allah untuk belajar semua menyayangi manusia? Karena mereka tidak sedang bertanggung jawab, mereka tidak sedang beribadah, mereka hanyalah fasilitas. Tetapi kita berada di antara dua pilihan, imma syakiran, mau syukur ataupun mau kafir, silahkan, kata Allah itu pilihan. Tapi ingat, pilihanmu adalah agama. Kalau engkau salah pilih, tempatmu bermasalah. Allah hanya menyatakan wa ilayyal masir, engkau mau taat atau tidak, kembalinya enggak ke yang lain, pasti ke saya. Ketika engkau kembali dengan penuh ketaatan, maka engkau menjadi makhluk terhormat. Dan ketika engkau kembali dengan penuh kemaksiatan, dengan penuh penentangan, ujungnya jelas. Bukan karena Allah tidak punya kasih sayang, tapi kalian tidak mengerti di sana.
kalian tidak mengerti IOB, kalian tidak pernah mau belajar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau lebih rendah dari binatang. Karena semua fasilitas yang diberikan kepadamu, engkau sia-siakan semuanya. Padahal harganya begitu mahal. Hanya hawa udara ini saja, kalau Allah mau nilaikan dengan uang, kalian gak ada yang berhak hidup. Ya, telinga, mata, kalau mau diukur ya dengan harga, dengan uang, kalian gak bisa ya ada di muka bumi. Tetapi Allah gratiskan demi sebuah hikmah, demi sebuah maslahat, demi sebuah kebaikan. Tujuannya agar kalian masuk surga yang berlimpahan nikmat yang kalian sendiri tidak bisa pikirkan. Tapi kalian zalim, kalian tidak mengerti apa kehendak Tuhan, apa maslahat dibalik keberadaan kalian. Kalian tidak mengerti apa manfaat dari keberadaan kalian. Istilah memiliki sifat dan karakter kemanusiaan. Nah, ini bahwa kemanusiaan manusia tergantung dari jiwanya. Ketika dia kehilangan jiwa dan fitrah, dia akan rendah dibanding binatang. Namun ketika kemudian ia sucikan dengan pengarahan para nabi, dia akan melampaui para malaikat. Itulah makna ketika Rasulullah di Sidratul Muntaha, lalu kemudian Jibril menyatakan, inilah batasan saya. Kalau saya lewat sini, saya akan terbakar. Saya terbakar. Engkau ikutilah awan itu, engkau diarahkan ke Allah. Ya, kenapa seorang manusia bisa lolos seperti itu di saat malaikat tidak bisa? Ya, kenapa Nabi Adam bisa menjawab pertanyaan Allah di saat semua malaikat yang senior itu ya tidak mampu berbicara apa? Hanya menyatakan subhanallah, masuk yang kau. Ya, la ilma lana, kami nggak tahu apa-apa illa ma'allamtana, kecuali engkau ajarkan kami. Ya, makanya bersujud di situ bukan menyembah ya Nabiullah mengatakan, dan itulah dasar ibadah dan khilafah di dunia ini. Nyata pengaruhnya pada perilaku manusia, bahwa betul jiwa itu tidak terfisik walaupun punya jiwa ya, punya zat, tetapi dia mempengaruhi semua ucapan, perbuatan dan aktivitas manusia. Ya, jemaah Nabiullah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita lihat tahapan penciptaan manusia, tujuan, fungsi dan perannya dalam kehidupan. Ini harus kita pahami. Karena dalam psikologi Freud, dia menyatakan manusia adalah sekedar memenuhi tuntunan fisik. Dan tuntunan fisik katanya ada dua, hanya ekonomi. Yang kedua, seks. Ya. Jadi manusia hidup sini hanya seksualitas, hanya untuk ekonomi. Kalau begitu apa bedanya dengan hewan ternak? Tidak ada. Ya, manusia versi Islam adalah khalifatullah yang beribadah, bertanggung jawab, ya, memperbaiki, ya, mengembangkan segala potensi demi untuk mendapatkan baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Ya, negara yang penuh keberkahan wa rabbun ghafur, plus diampuni oleh Allah karena hidayah yang mereka kembangkan di dalam tempat tersebut. Tanah, ya. Inilah hakikat manusia secara penciptaan fisik. Tanah. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab. Dan di antara bukti kekuasaan Allah, kalian engkau dicipta dari tanah. Ya. Ini langsung merusak teori Darwin ya, tentang apa asal usul manusia. Manusia dicipta ya, dengan sebuah hikmah dan tujuan. Tsumma idza antum bashar, setelah kalian menjadi manusia berkembang biak ya, padahal awalnya hanyalah tanah, dan tashirun, kalian lalu berkembang biak berada di mana-mana. Ya, inilah diaspora manusia. Ya. Air. Wa huwallazi khalaqa minal ma'i bashara. Dialah Allah yang menciptakan manusia dari air.
disebutkan ayat setelah tanah. Salah satu prosesnya, bagiannya. Faja'alnahu nasaban wa sihra. Dari air itu mereka kemudian menjadi manusia yang memiliki nasab, bernasab-nasab. Ya, Idrus bin Abidin bin Latam terus sampai ke Adam. Dan itu identitas. Kalau bercampur baur di situ dengan yang terdekat, menikah dengan sesusuan, menikah dengan saudara kandung, bermasalah dalam Islam. Hanya dibolehkan di zamannya Nabiullah Adam doang bersaudara, tetapi yang penting tidak bersamaan lahirnya. Karena kalau enggak begitu, mau menikah sama kambing, mau menikah sama kucing. Iya, karena waktu itu yang ada hanyalah saudara. Yang penting jangan sebersamaan keluarnya. Nah, ya. Gara-gara itu pula terjadi fitnah antara Qabil dan Habil. Nah, ya. Habil tidak ikhlas saudaranya selahiran menikah dengan siapa itu? Ya, kenapa? Karena lebih cantik, ya, selahirannya dibanding selahirannya. Ya, itulah awal kedengkian. Ya, kelanjutan dari kedengkian, ya, iblis kepada Adam. Nah, wa kana rabbuka qadira, sungguh Rabbmu maha qadir, maha mampu, ya, kuasa. Bahkan qadir ini berasal dari kata takdir tadi, menentukan dan memproyeksikan atau merencanakan. Karena setiap perencanaan bagi Allah itu adalah ketika terjadi dan seterusnya itu adalah bentuk kekuasaan, ya, hikmah dan sebagainya. 3, tanah plus air, tin, ya, disebut lumpur. Allah katakan di surah Al-Mu'min, qala rabbuka lil malaikah. Sungguh, ya, ingatlah ketika Allah berkata kepada para malaikat, inni khaliqun basyara, sungguh saya akan menciptakan manusia min tin, dari tanah. Fa'idha sawaituhu, ya, apabila aku selesai menciptakannya dengan sempurna, wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan roh padanya. Kalau umur sekarang, peniupan roh itu di umur 140 hari. 120 hari sudah wajib disolatkan karena sudah ada roh. Tapi sebelumnya belum, karena dia berupa fisik doang, tanam aja langsung. Nah, dan ketika ditiupkan roh itu, di sanalah nilai-nilai ketuhanan fitrah, ya, yang disebut alastu bi rabbikum masuk. Sehingga manusia rindu mencari Tuhan dan manusia menyadari bahwa dia hanyalah hamba. Sehingga ketika tidak berhasil mendapatkan Allah sebagai Tuhannya, dia akan bikin Tuhan palsu yang dijadikan sebagai tempat memuaskan apanya? Kehambaannya. Itulah syirik namanya dalam bahasa agama. Kegagalan menemukan Tuhan yang sebenarnya. Kadang dijadikan sebagai penggantinya adalah bulan, bintang, matahari di masa jahiliyah di zaman Ibrahim. Hari ini di mana? Di materi. Segalanya adalah materi. Adapun itu hanyalah ciptaan materi. Itulah prinsip materialisme modern. Dia menyembah bumi sebagai pengganti matahari, bulan, dan bintang di masa lalu. Itulah sekulerisme modern. Rasionalitas modern yang disebut hari ini filsafat apa itu? Ya, filsafat idealis, ya. Itu hanyalah rasionalitas, ya, yang terbungkus idealisme, ya, yang hakikatnya menyatakan manusia adalah pengarah segala kejadian di alam ini. Tidak ada Tuhan di sini. Itulah filsafat humanisme modern. Manusia telah menjadi Tuhan dan Tuhan sudah dihilangkan dari bumi ini. Kata mereka, sistem alam ini layaknya jarum-jarum yang bergerak dengan sendirinya, ya. Tuhan tidak mampu lagi untuk menguasainya. Itulah syirik dan bahasa jelek termodern yang mereka hasilkan dari filsafat. Terakhir, penutup. Saripati tanah, ya, sulala min tin. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati tanah, ya.
Insya Allah nanti karena waktunya udah habis, mohon maaf lewat dikit. Ya, lanjutannya akan kita ya jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan ini menjadi pembuka perbaikan pribadi ya, untuk kemudian nanti masyarakat kita, untuk negara kita insya Allah. Ya, mohon maaf ya, khilafah itu adalah politik bahasa keren ya. Intinya sebetulnya manajemen pribadi ya, manajemen masyarakat, manajemen ya, kekuasaan. Dan kita semua adalah khalifah karena kita harus memanage diri kita sendiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam diri, keluarga, dalam masyarakat hingga bernegara, karena yang namanya khilafah itu adalah segala bentuk ketaatan kita kepada Allah secara pribadi, secara masyarakat, secara bernegara adalah khilafah. Tetapi yang namanya bukan khilafah itulah kemaksiatan kita kepada Allah secara pribadi, ya, secara keluarga, secara konsep kenegaraan itu adalah non khilafah. Jadi jangan benci khilafah karena khilafah itu adalah akidah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.